Universitas Pancasakti. Di sini saya mau menjelaskan elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Oke teman-teman, elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas permintaan adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang diminta, atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang. Elastisitas penawaran adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang ditawarkan, atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga barang. Jadi, elastisitas permintaan itu membahas tingkat kepekaan jumlah barang yang diminta akibat perubahan barang. Sementara itu, elastisitas penawaran menunjukkan tingkat kepekaan harga barang yang ditawarkan akibat perubahan harga. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan koefisien elastisitas harga. Keterangan, contohnya simbolnya di sini ya. E sama dengan D ter Q dibagi D ter P, atau E sama dengan P dibagi Q dikali D ter Q dibagi D ter P. D ter Q adalah perubahan jumlah permintaan. D ter P adalah perubahan harga barang. P adalah harga mula-mula. Q adalah jumlah permintaan mula-mula. E adalah elastisitas permintaan atau penawaran. Oke, selanjutnya di sini ada jenis-jenis elastisitas permintaan. Yang pertama, permintaan tidak elastis, sempurna. Sama dengan elastisitas sama dengan 0. Perubahan harga tidak mempengaruhi jumlah yang diminta. Dengan demikian, kurvanya berbentuk vertikal. Yang kedua, ada permintaan tidak elastis. Elastisitas kurang dari 1. Presentasi perubahan kuantitas permintaan kurang dari presentasi perubahan harga. Contoh permintaan tidak elastis ini dapat dilihat diantaranya pada produk kebutuhan. Yang ketiga, ada permintaan uniter elastis. Sama dengan elastisitas sama dengan 1. Presentasi perubahan elastisitas permintaan sama dengan presentasi perubahan harga. Contoh produk yang elastisitasnya uniter tidak dapat disebutkan secara spesifik. Yang keempat, ada permintaan elastisitas. Adalah elastisitas lebih besar dari 1. Presentasi perubahan kuantitas permintaan lebih dari presentasi perubahan harga. Ini sering terjadi pada produk yang mudah dicari. Substitusinya. Yang kelima, ada presentasi elastisitas sempurna. Sama dengan elastisitas tak terhingga, di mana pada suatu harga tertentu, pasar sanggup membeli semua barang yang ada di pasar. Namun, kenaikan harga sedikit saja akan menjatuhkan permintaan menjadi 0. Oke, di sini ada faktor penentu elastisitas permintaan. Yang pertama, ada produk substitusi, yaitu semakin banyak produk pengganti atau substitusi, permintaan semakin elastis. Yang kedua, presentasi pendapatan yang dibelanjakan semakin tinggi bagian pendapatan yang digunakan untuk membelanjakan produk tersebut, maka permintaan semakin elastis. Yang ketiga, ada produk mewah versus kebutuhan. Permintaan akan produk kebutuhan cenderung tidak elastis, di mana konsumen sangat membutuhkan produk tersebut dan mungkin sulit mencari substitusinya. Yang keempat, ada jangka waktu permintaan dianalisis, yaitu semakin lama jangka waktu permintaan dianalisis, semakin elastis permintaan akan suatu produk. Dalam jangka pendek, kenaikan harga yang terjadi di pasar mungkin belum disadari oleh konsumen, sehingga mereka tetap membeli produk yang bisa dikonsumsi. Oke, selanjutnya ada koefisien elastisitas permintaan. Ini simbolnya teman-teman. Jadi, EH sama dengan D ter Q dibagi Q dibagi D ter P dibagi P, atau EH sama dengan D ter Q dibagi D ter P dikali P dibagi Q. ED adalah elastisitas permintaan. Q2 adalah kuantitas permintaan setelah perubahan. Q1 adalah kuantitas permintaan awal. P2 adalah harga setelah perubahan. P1 adalah harga awal.
Dalam perhitungan koefisien elastisitas ini, angka minus tidak perlu ditulis karena kita telah mengetahui bahwa antara harga dan permintaan berselope negatif. Artinya, kenaikan harga akan menurunkan permintaan dan sebaliknya atau hukum permintaan. Oke, di sini ada jenis-jenis elastisitas penawaran. Yang pertama ada penawaran tidak elastisitas sempurna, sama dengan elastisitas sama dengan 0. Penawaran tidak dapat ditambah pada tingkat harga berapapun, sehingga kurva penawaran atau S akan terlihat vertikal. Yang kedua ada penawaran tidak elastis, yaitu elastisitas kurang dari 1. Perubahan penawaran lebih kecil dari perubahan harga. Artinya, perubahan harga mengakibatkan perubahan yang relatif kecil terhadap penawaran. Yang ketiga ada penawaran uniter elastis, yaitu elastisitas sama dengan 1. Perubahan penawaran sama dengan perubahan harga. Yang keempat ada penawaran elastisitas, yaitu elastisitas lebih besar dari 1. Perubahan penawaran lebih besar dari perubahan harga. Artinya, perubahan harga mengakibatkan perubahan yang relatif besar terhadap penawaran. Yang kelima ada penawaran elastisitas sempurna, yaitu elastisitas tak terhingga. Perusahaan dapat menyuplai berapapun kebutuhan pada suatu tingkat harga tertentu. Perusahaan mampu menyuplai pada biaya per unit, kos-kosan, dan tidak ada limit kapasitas produksi. Oke, di sini ada faktor-faktor penentu elastisitas penawaran. Yang pertama, kemampuan penjual atau produsen merubah jumlah produksi. Ini berkaitan dengan biaya dan kapasitas produksi. Penawaran akan cenderung tidak elastis apabila salah satu dari hal-hal berikut terjadi, yaitu biaya produksi untuk menaikkan jumlah penawaran besar. Yang kedua ada kapasitas produksi telah terpakai penuh. Yang kedua ada jangka waktu analisis. Pengaruh waktu analisis terhadap elastisitas penawaran dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada jangka waktu yang sangat singkat, yang kedua ada jangka pendek, yang ketiga ada jangka panjang. 3. Stok persediaan. Semakin besar persediaan, semakin elastisitas persediaan. Keempat ada kemudahan substitusi faktor produksi atau input. Semakin tinggi mobilitas mesin atau kapital lainnya dan tenaga kerja, semakin elastis penawaran. Oke, di sini ada koefisien elastisitas penawaran. Di sini ada rumusnya ya. Berarti EH sama dengan D ter Q dibagi Q dibagi D ter P dibagi P, atau EH sama dengan D ter Q dibagi D ter P dikali P dibagi Q. ES adalah elastisitas penawaran, Q2 adalah kuantitas penawaran setelah perubahan, Q1 adalah kuantitas penawaran awal, P2 adalah harga setelah perubahan, P1 adalah harga awal. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga videonya bermanfaat.